Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Imam besar masjid yang mulia, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berada di 24 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Dan insya Allah sebentar lagi dan tidak lama lagi, hanya beberapa hari lagi kita akan masuk dalam bulan yang paling mulia juga di sisi Allah, yaitu bulan Zulhijjah. Maka kita catat bersama bahwa di bulan Zulhijjah, pada 1 Zulhijjah, Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam. 1 Zulhijjah. Berapa lama Nabi Adam minta maaf kepada Allah? 300 tahun lamanya. 300 tahun Nabi Adam
tidak berani menatap langit, begitu malunya dengan Allah. 300 tahun lamanya Nabi Adam meneteskan air mata, sehingga air mata yang jatuh dari matanya Nabi Adam menyentuh tanah, maka tanah tersebut berubah menjadi lembah, sekarang dikenal dengan lembah Riyandit. Begitu besar menangisnya Nabi Adam. Apa salahnya? Cuman satu salah Nabi Adam, iktibar salah. Pada dasarnya seorang Nabi itu maksum, hanya iktibar sebuah kesalahan dan beliau menganggap itu salah, memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 300 tahun Bapak harus taubat kepada Allah. Kemudian kita lihat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari basah lidahnya dengan istighfar 100 kali. Setiap saat, setiap hari basah lidah Nabi kita Muhammad dengan istighfar astaghfirullahaladzim. Padahal kita tahu beliau maksum. Kita tahu beliau itu dijanjikan Allah Ta'ala tidak melakukan dosa kecil, apalagi dosa besar. Tapi lihat taubatnya kepada Allah. Maka pertanyaan kita hari ini, bagaimana dengan kita? Hidup kita berlumuran dengan dosa, bermandikan maksiat. Dosa kita menit ke menit, detik ke detik, Pak. Jam ke jam kita berdosa. Mohon maaf, kadang-kadang tidur pun kita dalam keadaan berdosa, apalagi dalam keadaan terjaga. Begitu besar dosa kita. Maka kalau Nabi Adam 300 tahun minta maaf kepada Allah, hanya seorang Nabi begitu lama diampunkan Allah. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad, populernya bukan hanya di bumi tapi sealam semesta. Yang mulia hanya satu, Nabi Muhammad. Taubatnya kepada Allah 100 kali dalam sehari. Maka kita umatnya patutnya mungkin dalam sesaat 1000 kali istighfar wajib kita kepada Allah. Tribego apa ya? Menyotip detik iputa jarum jium lam dosa. Rasa-rasanya 1000 kali masih kurang. Maka sangat bahaya ketika setiap hari yang kita jalani lidah kita luput daripada istighfar. Sangat bahaya. Sebab setiap hari itu kita dalam keadaan berdosa. Apabila lupa kita istighfar kepada Allah, maka dosa kita tidak ada yang menghapuskan. Istighfarnya alat untuk sampuh dosa. Kalau setiap detik bertumpuk, sekecil apapun dosa itu kalau sudah bertumpuk, dia akan jadi besar. Coba lihat di cermin, debu yang menempel di cermin. Kalau tidak pernah kita lap, tidak pernah kita sapu, tidak pernah kita hapus, lama-lama debu itu akan jadi tanah yang menempel di cermin. Maka begitu pula dosa kita, Pak. Sekecil apapun lama-lama akan jadi bukit. Sekecil apapun lama-lama akan menjadi gunung yang besar. Dan lama-lama akan menjadi dosa yang maha dahsyat. Maka istighfar kepada Allah setiap hari itu hukumnya wajib. Astagfirullah. Astagfirullah. Ketika luput istighfar dari lidah kita, dosa itu bertumpuk, bahayanya di mana? Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza kasurat dzunubul 'abdi, ibtalallahu bihim lam ya'rif bidzalik maksiyah." Ini yang paling ditakutkan oleh ulama. Ini yang paling ditakutkan oleh orang-orang salih. Ketika seorang hamba Allah bertumpuk dosa dalam tubuhnya, tidak pernah dihapus, tidak pernah disapu, apa yang terjadi? Allah akan timpakan dalam hidupnya satu penyakit. Penyakit lam ya'rif bidzalik maksiyah. Penyakit yang orang tersebut tidak kenal lagi yang mana itu maksiat. Bahaya apa? Urang pubut hana gedepu nyan dosa. Tukang pun hana gedepu nyan maksiat. Coba tengok contohnya. Ini paling bahaya. Ketika na urang pubut maksiat itu bit bawah tanya nunggu. Alah arti biasanya. Tahu tafsir bahasa itu apa? Kata uji yang pelaku. Kamaklum juga deh. Kita menang sabi. Ada Allah mengajarkan kita memaklumi sebuah maksiat.
Pernah Rasulullah mengajarkan hamba umatnya, sahabatnya, bila seorang melakukan maksiat sudah sering seperti itu terus, maklumkan saja apa betul itu. Maka tanpa sadar bahasa yang keluar dari mulut kita itu pun dosa. Arti kebiasaannya seakan-akan tajak gob, maklumi saja itu artis biasa soal zina. Maklumi saja itu artis biasa kumpul keboknya. Dosa Pak. Ketika itu bid bak lidah, pakon bisa itu bid bahasa lagi kan. Allah sudah timpakan penyakit dalam tubuh kita, tidak kenal lagi yang namanya maksiat. Jadi miona urang hana sembahyangnya ke usoy hana sembahyang ji beda ka pakoyan. Yang karena penyakit tengkulan tubuh. Orang tidak sadar. Kan orang tidak paham. Bagi pelaku apabila sudah ditimpakan penyakit tersebut oleh Allah, akan dicabut rasa malu pada pelaku maksiat. Maka ketika malu dicabut oleh Allah, yadhharul asil maksiyah, pelaku maksiat tersebut akan mempertontonkan maksiatnya kepada orang lain. Cukup le kejadian. Anda kalau buka Facebook nampak video-video telanjang. Pelaku kadang-kadang urung samping rumah. Berangkat Umalaya truk gede, mencewek ngawaknya, mencewek ngawak Bangladesh nyan pegat video mesum. Siapa yang enggak tengok kan urung mati sakaya hanakalan. Orang tua kita tengok, saudara kita tengok, sahabat kita tengok, semua orang-orang di kampung kita tengok. Adakah malu? Tidak. Kenapa tidak merasa malu? Dicabut rasa malunya oleh Allah. Kenapa bisa dicabut rasa malu oleh Allah? Sudah ditimpakan penyakit yang kita sebutkan tadi. Kenapa ditimpakan penyakit tersebut? Dia tidak pernah hapus dosa yang pernah terjadi dalam hidupnya. Maka istighfar itu wajib. Awak mudina jinom yohana paket HP hani mudina sang bahasa kasar mudan dan berangku. Mohon maaf, ini bukan kasar. Persoalan maksiat tersebut bukan hanya sekarang. Dari dulu sudah ada. Anak Sayyidina Umar sendiri kan berzina Bapak. Tapi hanya itu pula kok mengaku kerong. Orang dulu berjudi, pernah juga berjudi. Tapi di hutan belantara, jangankan manusia, kadang-kadang mohon maaf binatang tidak tahu. Begitu gesom. Itu maksiat. Coba lihat sekarang. Bapak kalau buka media cetak, media gambar, media massa, koran dan sebagainya. Coba buka halaman iklan. Medipek-tipek iklan buntut. Tahu orang itu judi? Paham. Wartawan yang buat itu tahu itu judi? Paham. Orang yang layout itu tahu itu judi? Paham. Kenapa berani ditampilkan? Dicabut rasa malunya oleh Allah. Kedai-kedai kopi dengku behe yang tipek menerima top up game online. Tahu itu judi? Tahu. Setiap permainan yang ada top upnya itu judi. Tapi kenapa berani ditempel? Dicabut rasa malunya oleh Allah. Ketika sudah dicabut rasa malu, semua maksiat nampak di depan orang itu biasa-biasa saja Bapak. Hana yang mujahid itu mecut ini. Nah, kalian luar biasa. Maka istighfar hari ini menurut khatib sendiri rasa-rasanya wajib benati urung. Kahana letat astaghfirullah tengah tajak. Tadu astaghfirullah. Tabudah astaghfirullah. Tanah astaghfirullah. Jaga tengen astaghfirullah. Setidaknya dosa yang sudah terjadi terhapus le saahnya. Untuk dosa tu le istighfar le tu hapuh le. Dosa tu le ta istighfar le tu hapuh le tunggu. Mudah-mudahan dengan laginya Allah tidak timpakan penyakit itu kepada kita. Maka ketika nampak orang melakukan maksiat, kita paham itu maksiat. Maya mungkrep kedai-kedai kopi hanya mematikan lampu, tarik spanduk urang hanai sembahyang. Berani tadi. Kenapa? Kita sudah tahu itu maksiat. Ciwek-wek Pak kedai. Coba. Yang mati lampu saja. Daerahnya wallahu alam, daerah long mati lampu. Trump mati lampu. Nah, sopan bacut tarik spanduk. Urang Pak, bak belangang goreng ni. Adakah maghrib? Kalau kita kenal maksiat, setidaknya kita marah.
Kalau kita kenal maksiat, setidaknya kita benci. Buhot dalam. Kalau kenal maksiat, tak tejit tegur dan tak tejit pekat. Maka pada hari ini, dalam waktu yang singkat ini, khatib ingin mengajak kita semua tanpa kecuali, tubu ilallah. Di bulan yang paling mulia ini, sebentar lagi Pak, mari kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan ini tidak pernah melihat siapa dia. Panggilan ini tidak pernah melihat besarkah jabatannya, kecilkah jabatannya, miskinkah dia, kayakah dia. Tidak. Tubu ilallah. Semua kita wajib taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Pak. Mulai daripada level terendah sampai dengan level tertinggi, taubat kepada Allah. Adakah semua kita berdosa? Semua kita punya dosa. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap keturunan Adam itu punya dosa kecuali orang-orang yang sudah dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan para rasul. Selain daripada itu punya dosa apa? Tidak kecil ada besar. Tidak bahir ada batin. Tidak di belakang ada di depan. Tidak siang ada malam. Tapi dosa kita punya. Orang alim punya dosa. Orang jahil punya dosa. Orang taat punya dosa. Orang maksiat lebih-lebih berdosa. Kaya punya dosa, miskin punya dosa, besar punya dosa, kecil punya dosa. Aparat punya dosa, sipil punya dosa, pejabat punya dosa, rakyat punya dosa. Sampai panglima tertinggi sekalipun, presiden itu punya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada istilah ada manusia yang tidak perlu taubat. Semua harus taubat. Cukup bahaya merempok pegah. Kenapa pernah tunggu? Yang naurung alak yang maangan tanya. Napa maah dosa dong? Hana dosa dua. Yang kesalahan ku. Urung Tuhan kampung napa maah dosa dong ngabu, napa maah dosa dong mak. Hana dosa. Tanya dua tu hana dosa. Kiban hana dosa. Rasul mengatakan berdosa. Kenapa kita berani mengucapkan hana dosa dua tu? Ada sekecil apapun. Maka minta maaf kepada Allah. Di bulan paling berkah ini saya yakin secara pribadi. Gitu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambungan hadis tersebut, fa khairu khata'ina at-tawwabuna. Sebaik-baik pelaku dosa, karena tidak ada yang tidak berdosa. Sebaik-baik pelaku dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagus-bagus pelaku dosa adalah mereka yang mau minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari potongan hadis paling singkat ini kita bisa mengambil iktibar dan intisari bahwa manusia itu ada 4 macam. Yang pertama, ada manusia yang tidak berdosa dan dia bertaubat kepada Allah. Ini manusia super baik namanya, para rasul dan para nabi. Yang kedua, ada manusia melakukan dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah. Ini namanya manusia baik. Yang ketiga, ada manusia yang tidak melakukan dosa dan tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini namanya manusia buruk. Dan yang keempat, ada manusia yang melakukan dosa dan tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya manusia super buruk dalam kehidupan ini. Maka 4 manusia itu kita tipe yang mana? Kalau yang pertama memang tidak mungkin, kita bukan nabi dan kita bukan rasul. Tapi paling tidak kita tipe yang kedua. Karena semua kita punya dosa. Salah satu orang terbaik dalam hidup ini adalah mengakui dosanya dan menutup dosa orang lain. Minta maaf kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, kadang-kadang gempa yang datang, musibah yang bertubi-tubi, itu bukan karena zinanya orang lain, tapi karena mulut yang kita tidak bisa jaga. Gob yang pubut dosa, tanyo yang mupepep. Gob yang pubut dosa, kajamun kaitop hanai pegah bak gob. Katakan orang mabuk, katakan orang yang zina, pencuri, perampok dan sebagainya. Dia menyesal dan dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat tidak ada yang tahu. Urung lain hanai depu, tanyo tidak yang dah depu. Dan nangon tu firatu roh dah cerita jamu mui pegah-pegah tebak gop. Boleh jadi musibah yang didatangkan Allah Ta'ala bukan karena zinanya orang lain, tapi karena mulut kita yang tidak bisa kita jaga, Pak. Maka dosa orang bukan urusan kita.
Kan tugas tanya tunggu ya pom kedai. Kita urus sendiri. Tapi hanaduh dosa pada tubuh tanya. Kenapa tidak nampak? Mata kita sibuk melihat dosa orang lain sehingga tidak nampak dosa pada kita. Mulut kita sibuk ngomongin dosa orang lain sehingga tidak bisa ngomongin dosa kita. Telinga kita sibuk mendengar kesalahan orang lain tapi tidak sempat mendengar kesalahan kita. Kalau cerminnya orang lain kita selamanya benar. Tapi kalau cerminnya kita sendiri maka selamanya kita akan mendapat kesalahan dan kekurangan. Maka apa ya urusan tanya? Tugas tanya perbaiki dro. Tugas go perbaiki go. Kadang-kadang mohon maaf na urang yang keun benar. Tengku atau ustaz kalau lon cuba-cuba lon tobat tapi hantruk bak cita-cita. Punya keinginan besar saya untuk minta maaf kepada Allah. Tapi na rencana nak bedah malam lon sembahyang tobat tapi han jaga. Tunggu, hana tukujot. Hun kok prat. Tanuk tamang masjid taruh hipakat legop. Haruh mu taubat, haruh melakai maaf. Sebenarnya apa yang salah? Kenapa cita-cita baik tidak pernah tercapai? Padahal taubat itu sesuatu hal yang paling dicintai Allah. Munyokana cita-cita betro cukup bahagia tu. Tapi rayo cita-cita hantro itu merupakan satu kekurangan yang patut kita sedihkan tunggu-tunggu sekalian. Apa penyebabnya? Hadirin jamaah Jumat, mungkin ini yang terakhir penyampaian saya. Sangat penting harus kita sadari bahwa hidayah Allah itu bukan datang percuma. Hidayah Allah nyentro mesti tamidan. Hidayah Allah nyentro mesti tak kejar. Kita butuh pengorbanan dan perjuangan. Hantro menan-menan aja. Salah satu sikap yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, salah satu sikap yang begitu mudah mendatangkan hidayah. Seburuk apapun kamu, sejahil apapun kamu, semaksiat apapun kamu, jangan pernah tinggalkan satu kebaikan pun dalam setiap hari. Lam tiura benar kebaikan ditanya. Paling tidak sabar. Menyola kagot. Satu saja kebaikan dalam setiap hari. Allah akan datangkan hidayah. Saya tutup ini sebelum membaca rukun Al-Khutbah dengan satu kisah. Pak, dulu ada seorang pelacur. PSK, kerjanya malam, siangnya tidur. Preh-preh pelanggan. Pada boh malam PSK-nya mekarat. Don cerita dengan bahasa Aceh ngat bagah. Mekarat sehingga baik tu bit musipa anak mi saboh. Mutugom dalam parik ni. Ibu hah pintu hana tinggal ile kadiminya dijak setingah rauh tinggal ibu nona musipa anak mi. Ibu dah higi salam baik kala anak mi kamu tugom nunggu lalebeng. Icak anak mi petengah waktu. Le pelacurnya. Le petengah waktu tinggal ibu nona tulungkut ulengkut dikrek teman jih pajobu. Ita mengu dalam ibu hah pintu padahal PSK-nya kamu karat. Icok tulungkut fikret ulengkut yang kali pada puji ijo kanek mio nunggu ibu dah berangkat PSK ini langganannya tunggu di halte tapi pre motor langganannya kenapa ya tutup asal katruk ram ideng iduk keroy tapi malamnya musabah motor hanadeng rap lewat penasaran iji pugolom truk pelanggan hana ideng dong isabai baik kalian jum kapoh guru malam. Nyoh anak putus abang. Ibu kru hati ditutup. Ibu dah pelacurnya midang tu. Pah lewat motor sabot tu. Bibi tutup tu. Watai tutupnya idang motor. Rap idang motornya. Kita mau juga dalam. Kabahagia ibu latih karena pelanggan. Kita mau motornya lagi biasa berangkat aja lah. Bani sampai ke gepak. Rupanya menjanggut ngumusur banurung. Pakai jubah. Gunung surban. Kamu janggut rupanya kawalet. Abu. Muka di PSK-nya. Ikun le PSK-nya abu ni pedang motor. Salah motor lo. Gukun le abu. Bek le kayudang ilung karat ku. Acara tausiah. Bak saboh dayah. Bak saboh pesantren. Kadu aju. Ideh katrum tu. Ikun le PSK bek ni balong udayah. Ni kalan baje le. Rok mini. Baje kenang you can see. Ni pudron long ino. Bek kala ketron. Kakak kadu hoyang kujak long kajak kah. Mungkin pancaran tu udayah malelong. Nah jakrung apa ili kecok. Pada tiap balik katanya lah motor macam aja nak. Macam jakrung nak.
Ibu dah PSK-nya ni culok jarau likut icok aja kerong pakai kahana apa jeng ku. Pandai mungkin tak sok jas abu ku beritan. Ke perkara baje bek susah. Duk lama to untuk long fikir ni. Wate truk ke deh bak daya. Getubit abu pun lama to. Getren maah dasa perti santriwan mandung ka bedah meruti salam-salaman. Gekun bak pimpinan daya. Na umi long lama to. Tua ke baju lebab. Ya negala. Wate gedengo abu na geba bunda. Na geba umi. Rahang itu me bedah pimpinan daya agak pegah bak perumah ku. Gujak bak perumah ku pegah. Walet geba perumah. Walet geba umi tinggal jilbab mungkin mukarat. Muka syuk bandung santriwati pun dah pegah. Ibu dah santriwati kaya dengar walet geba umi musipru itu bila asrama mandung. Di pimpinan daya perumah kagak cok jilbab. Panen tak tujuk jilbab Paris tunggu ke perumah walet. Jilbab gak nyanjak wajib jamun yang paling raya lagi tulkom gue cok bana murid. Anu santriwati merudi jidang tunggu. Proses lagi jipreh gubernur. Ilung karpet merah lam. Gejok jilbab dipakai lah motor. Tutup aja yang ku. Itu jilbab. Ibu dah PSK jitren tunggu. Mulai pun merempok jigila karpet merahnya. Mutupi-tupi jicom jaro oleh santriwati. Tengok bapak. Orang yang kalu dengar ribuan laki-laki. Tapi dibalik-balik jaro icom le anuk dayah. Dibalik-balik. Apa kebaikannya? Tikrek dulu ngkot ke miau. Itunya tak tipak minggu. Boom salam. Tapi ini kalah. Begitu buruk di mata tanyong. Tapi ketika ada kebaikan. Roh hidayah Allah. Watai balik-balik jara oleh santriwati. Tujuh imata PSK-nya. Boom pingsan. Melinggai. Gelempo oleh walidnya. Muno. Tambang syurga. Nah ini kalah. Luar biasa. Hidayah Allah itu tidak datang percuma. Maka pesan khatib yang terakhir, lakukan kebaikan walau satu dalam sehari. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu Allah datangkan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أيها الناس ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فاستبقوا الخيرات. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.